Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifran Wiguna. NIM saya 1810611333. Saya berasal dari Hukum Laut kelas I. Di sini saya akan menganalisa kasus pencemaran laut pada alur laut Kepulauan Indonesia atau biasa disebut dengan ALKI oleh kapal asing. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Tercatat ada sekitar 17.500 pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut dan selat sehingga menjadi wilayah yang dikenal juga dengan nama Nusantara. Setiap wilayahnya bahkan memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Pengertian negara kepulauan tersebut juga diatur dalam artikel 46 United Nations Convention on the Law of the Sea atau konvensi PBB yang mengatur tentang hukum laut. Serta Indonesia juga merupakan negara maritim. Nah, Indonesia disebut negara maritim itu karena Indonesia sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Menurut data dari Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi atau lebih besar dibandingkan luas daratan yang hanya mencapai 1.905 juta kilometer persegi. Nah, alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI menurut peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 itu dibagi menjadi 3. ALKI yang pertama itu melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, serta Samudra Hindia. Lalu ALKI yang kedua melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Dan yang terakhir yang ketiga melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, serta Samudra Hindia. Nah, saya akan menjelaskan sejarah singkat ditetapkannya ALKI di Indonesia. Sejak diumumkannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal, yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut itu sendiri. Di sini saya akan menganalisa kasus pencemaran yang dilakukan kapal MV Al Yarmouk berbendera Libya ditabrak oleh kapal MV Sinar Kapuas berbendera Singapura. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pertemuan dan pembahasan terkait dengan banyaknya kasus tumpahan minyak dan tabrakan terumbu karang di perairan laut Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Legian, Bali pada tanggal 18 sampai 21 September 2015. Kasus tumpahan minyak ini seperti terjadi di perbatasan Indonesia dan Singapura. Kapal MV Al Yarmouk ini berkendara dari Libya ditabrak oleh kapal MV Sinarmas yang berkendara itu dari Singapura. Itu terjadi pada tanggal 2 Januari 2015 di perairan Singapura dekat Pedra Branca. Tabrakan ini mengakibatkan tumpahan minyak hingga ke pesisir wilayah Batam dan Bintan, yang itu notabene adalah wilayah Indonesia. Masih banyak kasus tumpahan minyak yang terjadi dan belum ada penyelesaiannya. Dalam penanggulangan pencemaran, negara anggota ASEAN dapat menahan kapal tanker jika terbukti melakukan pembuangan minyak secara ilegal. Kapal ini dapat dituntut secara hukum. Seperti di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan koordinasi terkait dengan penanggulangan bahaya pencemaran minyak tersebut. Dalam pertanggungjawaban atas pencemaran minyak ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 mengenai pencegahan pencemaran lingkungan Nomor PM 29 Tahun 2014 mengenai pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Wilayah kapal tanker diwajibkan melakukan perekaman minyak yang diangkutnya atau bisa disebut dengan oil record book
baik dari mesin ataupun muatannya. Pada kapal yang melaksanakan bongkar muat atau perbaikan wajib memberikan tangki minyak sehingga perlu perlakuan tertentu untuk membersihkan tangki minyak di pelabuhan. Nah, kapal yang membersihkan minyak harus menyediakan fasilitas untuk menerima limbah tersebut. Jika ini dilakukan di atas kapal, harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut dan Surat Edaran Kemenkomar Kepala 6 Menteri yakini Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kedaulatan Perikanan, Menteri ESDM, Kepala Bakamla dan Dirjen Bea Cukai dalam menanggulangi pencemaran minyak perlu dukungan data-data terutama batimetri dan garis pantai dari TNI Angkatan Laut, khususnya Pusat Hidrooceanografi. Selain itu perlu pembentukan legal standing dalam hal penuntutan dan permintaan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran. Namun dalam aspek keselamatan pelayaran di laut teritorial Indonesia, tidak serta-merta bisa naik ke atas kapal atau on board di kapal yang diduga sebagai pencemar. Berdasarkan kesepakatan internasional, yang boleh naik kapal itu hanya petugas imigrasi, karantina, dan port state control yang bertugas sebagai investigator keberadaan kapal berbendera asing tersebut. Mungkin sekian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.